Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Yang mana anggota kelompok 12 yaitu Yosino Fadila dengan nomor NIM 192311101, Muhammad Taufikur Rahman dengan nomor NIM 192311133, dan Dea Novia dengan nomor NIM 192311111. Oke, untuk memahami materi ini terlebih dahulu kita akan membahas tentang capaian materi. Nah, capaian materi kali ini adalah untuk siswa kelas 9 SMP, sehingga materinya tidak terlalu dalam. Pertama, kita akan membahas tentang molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Yang kedua, kita akan membahas tentang atom dan partikel penyusunnya, yang mana terbagi atas dua, yaitu partikel subatom dan nomor atom dan nomor massa. Yang mana partikel subatom ini bagiannya ada proton, elektron, dan neutron, sedangkan teori atom terdiri atas Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan Modellan. Dan nomor massa dan nomor atom, kita akan membahas tentang nomor atom, nomor massa, dan isotop. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pembentukan molekul. Nah, di sini kita pertama akan membahas tentang konfigurasi elektron, yang mana terdiri atas kulit K, kulit L, kulit N, dan kulit M. Dan kita akan membahas tentang identifikasi unsur, dan kita juga akan membahas tentang ion, yang mana ion terbagi atas dua, ion positif dan ion negatif. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik benda dalam kehidupan dan benda mati, yang mana kita akan membahas tentang intan dan grafit, plastik, logam, tulang, dan gigi. Di sini kami juga membahas beberapa kasus mengenai materi ini. Perkenalkan, nama saya Dea Novia. Saya akan mempresentasikan tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup maupun benda mati terdiri dari jutaan maupun miliaran atom-atom penyusunnya. Molekul-molekul penyusun rambut dan tulang. Molekul penyusun rambut terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan penyusun tulang terdiri dari kalsium, fosfor, oksigen. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping, kita mengetahui bahwa molekul penyusun umbi kentang dan kayu pada pensil memiliki beberapa persamaan. Di antaranya tersusun atas atom C, H, dan O, dan memiliki rantai yang panjang, dan juga memiliki perbedaan, yaitu pada umbi kentang terdiri dari amilum yang dapat dicerna dan diolah oleh tubuh. Sedangkan pada pensil terdiri dari selulosa yang merupakan zat keras yang tidak dapat diolah dan dicerna oleh tubuh. Perhatikan gambar perbandingan molekul. Gambar perbandingan molekul yaitu atom CO dan CO2, di mana atom C dan O dalam molekul yang berbeda, sehingga kedua senyawa tersebut memiliki sifat yang sangat berbeda. Perhatikan gambar tubuh di samping. Unsur penyusun tubuh manusia terdiri atas oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, potasium, sulfur, sodium, klorin, magnesium, dan lain-lainnya. Atom dan partikel penyusunnya. Apa itu partikel materi? Partikel materi adalah bagian terkecil dari suatu materi. Sekitar 450 tahun sebelum Masehi, ahli filsafat Yunani Leucippus dan Demokritus mengatakan bahwa semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil sekali dan tidak dapat yang dibagi, yang disebut dengan atom. Kemudian pada tahun 1808, seorang guru kimia yang berasal dari Inggris, John Dalton, mengatakan bahwa atom adalah sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian-bagian pada atom dapat kita lihat pada gambar di samping. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos. A berarti tidak dan tomos berarti terbagi. Tetapi teori tersebut disanggah oleh Joseph John Thomson yang mengatakan bahwa atom bukanlah bagian terkecil dari benda. Atom juga memiliki bagian lain-lainnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Baiklah, ini merupakan tabel penemu model atom dan penjelasan tentang atom tersebut. Yang pertama kita bahas dari John Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal.
Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan dikatakan oleh Joseph John Thomson, teori ini juga disebut sebagai dengan model atom Rorty-Smith. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif, yang di dalamnya tersebar elektron negatif atau elektron. Sedangkan menurut Ernest Rutherford, struktur atom dan inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Sedangkan menurut Niels Bohr mengatakan bahwa elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif pada jalur lintasannya. Yang terakhir, teori mekanika gelombang atau modern. Elektron bergerak dikelilingi inti hampir dalam kecepatan cahaya atau dalam kurung sangat cepat membentuk awan elektron. Baiklah, ini simbol-simbol atom dengan huruf A, Z, dan X. A merupakan nomor massa, Z merupakan nomor atom, X merupakan lambang atom atau unsur. Nomor atom dan nomor massa. Nomor atom adalah jumlah proton yang ditemukan dalam inti atom. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron yang ditemukan dalam inti atom. Sedangkan isotop adalah dua atau lebih unsur yang memiliki nomor atom sama dan nomor massa berbeda. Untuk mencari nomor massa yaitu jumlah proton ditambah neutron. Ini merupakan tabel dari lambang atom, jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutron. Seperti hidrogen dengan lambang atom H, elektron 1, proton 1, neutron 0. Contoh soal, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron yang terdapat dalam atom. X dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24. Y dengan nomor atom 25 dan nomor massa 55. Z dengan nomor atom 36 dan nomor massa 84. Sedangkan X mempunyai proton 12, elektron 12, dan neutron 12. Y merupakan mempunyai proton 25, elektron 25, dan neutron 30. Z mempunyai proton 36, elektron 36, dan neutron 48. Perkenalkan, saya Sina Fadila dari kelompok 12. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin C, yaitu prinsip pembentukan molekul. Yang pertama kita membahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada atom, molekul, dan struktur fisik yang lainnya. Nah, seperti pada PPT, kami tampilkan model atom Niels dan Bohr tentang letak elektron pada setiap kulitnya, yang mana jumlah elektron maksimal tiap kulit sesuai dengan rumus 2n pangkat 2, di mana n merupakan nomor kulit. Nomor kulit di sini yaitu kulit K, yaitu kulit pertama, kulit L yaitu kulit kedua, dan kulit M yaitu kulit ketiga. Nah, menurut teori mekanika gelombang atau teori modern, tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut adalah K atau N sama dengan 1, L atau N sama dengan 2, M atau N sama dengan 3, dan seterusnya. Yang mana setiap kulit memiliki jumlah maksimum elektron yang dapat menempatinya. Nah, seperti kulit K maksimal hanya diisi oleh 2 elektron, kulit L maksimal diisi oleh 8 elektron, dan kulit M maksimal diisi oleh 18 elektron, dan kulit M. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tabel seperti yang ditampilkan pada PPT. Itu ada kami mengambil beberapa contoh senyawa untuk membuat contoh dalam pengisian setiap kulit. Pertama, hidrogen. Hidrogen memiliki satu nomor atom sehingga ia menempati satu kulit, yaitu kulit K, dengan berisikan 1 elektron. Selanjutnya kita ambil di sini natrium. Natrium memiliki nomor atom 11 dengan jumlah elektron 11 juga, sehingga ia menempati 3 kulit, yaitu kulit K 2 elektron, kulit L 8 elektron, dan kulit M 1 elektron. Nah, pada senyawa argon, ia memiliki 18 nomor atom dan jumlah elektron 18, sehingga ia menempati 3 kulit, yaitu 2 elektron pada kulit K, 8 elektron pada kulit L, dan 8 elektron pada kulit M. Selanjutnya, pada
bromin memiliki 35 nomor atom dan jumlah elektron 35, sehingga ia menempati 4 kulit, yaitu 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, 18 pada kulit M, dan 7 pada kulit N. Namun berbeda pada pengisian elektron pada atom Ca yang memiliki 20 elektron. Nah, pada kulit K kita mengisikan 2 elektron, pada kulit M kita juga mengisikan 8 elektron, sedangkan ia tersisa 10. Nah, kita tidak boleh memasukkan 10 elektron ini pada kulit M, sehingga kita hanya bisa mengisikan 8 elektron pada kulit M, dan selanjutnya kita memasukkan 2 elektron lagi pada kulit M. Ini adalah aturan yang harus kita ikuti. Seperti pengisian elektron secara berturut yang dimulai dari kulit K, kulit L, dan seterusnya pada atom natrium dan klor. Oke, selanjutnya kita masuk kepada ion. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan tidak sama dengan nol. Ion terbagi atas 2, ada kation dan anion. Kation adalah ion bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Pada pertengahan abad ke-19, banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua senyawa terbentuk dari gabungan 2 atau lebih atom unsur, melainkan oleh gabungan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Logam-logam membentuk ion bermuatan positif disebut dengan kation, dan unsur logam yang berbentuk negatif yaitu anion. Atom-atom dalam keadaan netral mengandung muatan positif dan negatif yang sama jumlahnya. Muatan ion dapat diketahui nilai dari letak unsur dalam sistem periodik, seperti ion logam alkali atau golongan 1A. Akan selalu membentuk ion-ion yang bermuatan positif. Misalnya pada Li, yaitu Li plus natrium atau Na plus. Sedangkan ion-ion pada alkali tanah atau pada golongan 2A memiliki muatan plus 2, misalnya kalsium atau Ca plus 2 dan magnesium pada Mg plus 2. Seperti contoh lain dapat kita ambil pada golongan halogen atau 7A, selalu bermuatan -1, misalnya fluorida dan klorida, yang mana masing-masing akan memiliki muatan atom -1. Ion dari golongan 6A membentuk ion dan muatan -2, seperti oksigen dan sulfida, yang mana masing-masing akan membentuk ion dengan muatan -2. Ada golongan yang memiliki kestabilan sehingga tidak memiliki muatan, yaitu pada golongan gas mulia atau 8A. Ion-ion di atas berasal dari satu buah unsur atau monoatom. Ion juga terdapat dari gabungan 2 atau lebih atom yang berbeda atau poliatom, misalnya ion sulfida SO4-2, ion nitrat atau NO3-, dan ion asetat atau CH3COO-. Jumlah muatan listrik dalam suatu senyawa yang tersusun atas ion positif dan negatif adalah netral atau NaCl. Ion-ion yang bermuatan akan memiliki muatan listrik. Ion positif atau kation akan berdekatan dengan ion negatif atau anion, sehingga ia akan membentuk sebuah kesetimbangan yang disebut dengan senyawa ion, yaitu senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion. Pada atom natrium atau Na yang memiliki 11 elektron memiliki susunan elektron K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan M sama dengan 1. Pada konfigurasi seperti ini, kulit atom M hanya terisi 1 elektron, sehingga menyebabkan atom tidak stabil. Agar stabil, maka Na akan melepas atau menerima
akan melepas 1 elektron atau menerima 7 elektron. Nah, pada kasus ini, untuk menerima 7 elektron itu lebih sulit dari melepas 1 elektron dalam mencapai kestabilan. Akibatnya, atom Na akan melepas 1 elektronnya dan terdapat 1 proton di inti atom Na yang tidak diseimbangkan oleh elektron, sehingga kelebihan proton tersebut menjadi Na bermuatan positif atau Na+. Nah, seperti yang tertera pada PPT, kami mengambil untuk contoh NaCl atau garam. Pada contoh di samping, ion Na+ dan Cl- tarik-menarik membentuk senyawa NaCl yang netral. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai senyawa ionik. Sehingga garam NaCl merupakan senyawa ionik. Gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut dengan ikatan ion. Kebanyakan unsur di alam membentuk ion-ion seperti garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari dalam bumbu masakan, terbentuk dari interaksi atau gaya tarik-menarik antara ion seperti garam antara Na+ dan Cl-. Dengan demikian, garam NaCl merupakan senyawa ionik. Pada umumnya, unsur-unsur dalam membentuk logam melepas elektron sehingga unsur tersebut akan bermuatan positif, sedangkan unsur non-logam akan menerima elektron sehingga unsur tersebut bermuatan negatif atau anion. Kecenderungan suatu atom dalam menerima atau melepas elektron untuk menjadikan atom tersebut stabil juga dapat kita ketahui dengan beberapa jumlah elektron pada kulit terluar. Jika atom yang memiliki elektron pada kulit terluar lebih dari 5, maka atom tersebut akan mengikat atau menerima elektron. Sedangkan selain serah terima elektron agar atom-atom berada dalam keadaan stabil seperti contoh sebelumnya, kita juga dapat menggunakan elektron secara bersama, contohnya atom hidrogen yang memiliki 1 elektron terluar. Untuk membentuk kestabilan, atom hidrogen dapat berikatan dengan atom hidrogen lain, sehingga mereka akan membentuk 2 elektron yang dipakai secara bersama untuk keadaan stabil atau H2. Seperti yang terdapat pada gambar. H yang memiliki 1 elektron berikatan dengan 1 elektron, sehingga terbentuknya ikatan bersama dengan aturan duplet. Seperti pada gambar, sehingga terbentuknya rumus molekul yaitu H2. Contoh lainnya yaitu pada N2, I2, O2, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada N2. Seperti pada H2 tadi, untuk unsur nitrogen ia memiliki 5 elektron pada kulit terluar, sehingga membutuhkan 3 elektron untuk keadaan stabil. Oleh karena itu, atom N akan berikatan dengan atom N lainnya dengan menggunakan 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama seperti gambar di sebelah. Seperti pada gambar, masing-masing memiliki 5 elektron terluar, sehingga untuk berikatan mereka menggunakan 3 elektron dengan ikatan kovalen rangkap 3. Ini menggunakan aturan oktet. Dengan rumus molekul yang didapat adalah N2 dengan struktur molekul N dengan ikatan 3. Nah, sama halnya dengan hidrogen dan nitrogen, oksigen yang memiliki 8 elektron dengan 6 elektron di kulit terluar, sehingga untuk mencapai kestabilan ia membutuhkan 2 pasang elektron lainnya dari atom O lainnya. Seperti pada PPT. Ia memiliki 6 elektron terluar, sehingga ia menggunakan 2 elektron secara bersama dengan ikatan kovalen rangkap 2, yaitu menggunakan aturan oktet. Struktur molekulnya yaitu 2 atau rangkap 2 dengan rumus molekul O2. Nah, sedangkan pada molekul air atau H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, di sini satu sama lain oksigen akan mengikat 2 atom hidrogen, sehingga ikatan tersebut disebut dengan ikatan kovalen. Contoh lainnya adalah ikatan atom-atom pada gas CO2. 1 atom C mengikat 2 atom O, yang kedua atom ini menggunakan
bersama pasangan elektron. Senyawa yang atomnya berikatan kovalen disebut sebagai senyawa kovalen, seperti pada gambar pada PPT. Pencapaian kestabilan atom dari suatu unsur yang ada di alam dengan cara pelepasan dan penerimaan elektron atau penggunaan bersama pasangan elektron menyebabkan atom-atom dapat bergabung satu sama lain membentuk sebuah molekul yang stabil. Oke, selanjutnya kita masuk kepada identifikasi unsur seperti yang terdapat pada PPT. Terdapat perbedaan warna pada litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, yang mana litium berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna pink, rubidium berwarna ungu muda, dan cesium berwarna ungu. Uji nyala dapat digunakan untuk mengetahui kandungan berapa unsur dalam suatu senyawa secara sederhana. Warna khas yang dihasilkan oleh beberapa unsur dalam keadaan yang terbakar digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur secara kualitatif. Bila kita membakar suatu senyawa yang menghasilkan warna-warna tertentu yang menunjukkan bahwa dalam senyawa itu terdapat suatu unsur yang tertentu, disebut juga dengan uji nyala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada intan dan grafit. Intan adalah mineral yang secara kimia berbentuk kristal yang berasal dari karbon. Sedangkan grafit adalah bentuk alok karbon yang umumnya digunakan pada pensil. Intan dan grafit membentuk struktur dan ikatan yang berbeda sehingga dapat dihasilkan karakteristik yang berbeda. Persamaan intan dan grafit yaitu sama-sama disusun oleh atom Si, sedangkan perbedaan atom Si pada intan mengikat 4 atom Si, sehingga intan bersifat sangat kuat dan keras. Sedangkan grafit atom Si-nya berkaitan dengan 3 atom Si lainnya, sehingga grafit bersifat lebih lunak pada intannya. Yang selanjutnya ada plastik. Beberapa jenis bahan pembuatan plastik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama PETE atau yang disingkat polyethylene terephthalate atau yang disebut dengan kode 1, merupakan salah satu kode plastik yang sering digunakan dalam membuat wadah makanan. Plastik ini dirancang untuk satu kali penggunaan saja. Jika lebih digunakan satu kali, maka bakteri yang ada di dalam plastik menyebabkan keracunan. Sebaiknya bahan ini didaur ulang dan tidak digunakan lagi. Jenis yang kedua ialah HDPE atau High Density Polyethylene atau kode 2, merupakan salah satu plastik yang sering digunakan untuk pembuatan botol susu, botol deterjen, botol sampo, dan botol-botol lainnya. HDPE merupakan plastik yang paling umum didaur ulang, sangat keras dan paling aman. Yang selanjutnya ialah PVC atau polyvinyl chloride atau kode 3, memiliki sifat lembut dan fleksibel, biasanya digunakan untuk pembungkus makanan, botol minyak sayur, mainan anak-anak, membuat pipa plastik, dan komponen kabel komputer. PVC ini susah didaur ulang dan beracun, sebaiknya tidak digunakan untuk pembungkus makanan. Yang selanjutnya ialah LDPE atau Low Density Polyethylene atau kode 4. Biasanya digunakan untuk pembungkus baju, kantung, pada layanan cuci kering, membungkus buah-buahan, dan pada botol pelumas. LDPE memiliki tingkat kadar racun yang lebih rendah, tidak umum untuk didaur ulang. Jadi, LDPE tidak disarankan untuk digunakan kembali. Yang selanjutnya ialah PP atau polypropylene atau disebut dengan kode 5. Plastik jenis ini bersifat ringan, kuat, dan tahan terhadap panas. Biasanya digunakan dalam pembungkus produk sereal, ember, kotak margarin, sedotan, tali, isolasi, dan plastik cat. PP ini aman digunakan kembali dan mudah didaur ulang. Yang selanjutnya ialah ada PS, polystyrene atau kode 6, merupakan plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk. Biasanya digunakan sebagai botol minuman ringan, kotak makanan, dan pembungkus bahan lainnya. Plastik ini mudah rusak dan rapuh. Senyawa pada plastik ini dapat menimbulkan kanker dan gangguan sistem reproduksi. Oke, yang selanjutnya logam. Logam dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama baja. Baja atau disebut dengan besi hitam biasanya digunakan sebagai komponen utama pada mesin, rangka mobil, dan rangka bangunan. Baja sebenarnya merupakan paduan alloy antara logam besi sebagai bahan utama dengan karbon.
sekitar 0,2% hingga 2,1%. Guna mencegah korosi, biasanya baja ditambahkan kromonium, minimal 11% dari total bahan. Penambahan kromium akan membentuk lapisan yang keras pada permukaan baja dan dikenal dengan baja tahan karet. Jenis yang selanjutnya ialah baja ringan atau yang disebut dengan galvanum. Galvanum merupakan logam baja tipis yang dilapisi oleh campuran logam yang terdiri dari aluminium sebanyak 55%, seng sebanyak 43%, dan silikon sebanyak 1,6%. Jika dibandingkan dengan kayu sebagai atap rumah material, galvanum lebih ramah lingkungan, anti karat, dan ketahanannya sangat tinggi. Yang selanjutnya ialah perunggu. Perunggu merupakan logam campuran yang mengandung tembaga sebagai komponen utamanya dengan jenis logam lain seperti timah. Perunggu ini lebih kuat daripada logam tembaga dan digunakan secara luas dalam industri. Perunggu juga tahan terhadap korosi akibat air laut, sehingga perunggu banyak digunakan sebagai kincir kapal dan bagian lain dari kapal yang berhubungan dengan laut. Yang selanjutnya ada kuningan. Kuningan merupakan logam perpaduan antara tembaga dan seng. Perbandingan antara logam dan seng beragam tergantung dengan karakteristik kuningan yang dihasilkan. Namun, kadar tembaga antara 60-90% dari massa total. Kuningan banyak digunakan sebagai dekorasi karena memiliki warna yang cerah seperti emas. Selain itu, kuningan juga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan alat rumah tangga dan musik. Dan yang terakhir ada tulang dan gigi. Tulang tersusun atas bagian yang hidup, yaitu sel-sel tulang atau osteosit, dan bagian tak hidup. Zat organik penyusun tulang antara lain yaitu kolagen, protein, polisakarida, glikoaminoglikan. Zat anorganik penyusun tulang yaitu senyawa hidrasiapetid. Pada gigi terdapat protein yang dinamakan amelogenin dan anamelin. Pada gigi juga terdapat senyawa magnesium, natrium, dan fluor. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa kasus, yaitu seperti yang pertama, saat ini kita tidak asing lagi dengan permasalahan penumpukan sampah plastik di dunia yang tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga merugikan hewan dan tumbuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi penumpukan sampah tersebut? Bagaimana cara menanggulanginya? Untuk pembahasan dari pertanyaan tersebut ialah, di dunia penggunaan plastik sangat umum digunakan karena penggunaan plastik dinilai lebih efektif karena bahannya tidak mudah hancur seperti kertas dan tahan air. Selain tidak mudah hancur dan tahan terhadap air, plastik juga dinilai dengan harga yang murah sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan plastik daripada bahan lainnya yang digunakan sebagai wadah, baik itu wadah makanan maupun berbagai barang lainnya. Penggunaan plastik dianggap efektif, menyebabkan penggunaan plastik oleh masyarakat di dunia menunjukkan angka yang sangat besar sehingga setiap harinya hingga 78 juta ton. Dari jumlah tersebut, hanya 2% saja yang dilakukan daur ulang dan sebanyak 32% diketahui masuk ke dalam ekosistem laut. Hal ini merupakan hal yang sangat buruk, apalagi dapat mengganggu ekosistem hewan yang ada di dalamnya. Bahkan kita juga sering mendengar hewan yang mati karena tertelan atau plastik yang tersangkut di tubuhnya karena banyaknya sampah plastik di lautan ini. Selain di lautan, penumpukan sampah juga terjadi di mana-mana. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur di alam. Bahkan kantong plastik diperlukan waktu hingga 10-20 tahun untuk hancur. Belum lagi dengan bahan plastik lainnya yang lebih sulit hancur. Oleh karena itu, mari kita kurangi penggunaan plastik dengan menggantinya dengan bahan yang lebih mudah hancur di alam dan dapat digunakan dalam waktu yang lama, seperti selalu membawa kantong dari bahan kain jika berbelanja dengan jumlah yang banyak, atau dengan mengganti wadah plastik dengan wadah yang terbuat dari kertas dan bahan lainnya. Selain menggantinya, kita juga dapat mereduce plastik yang kita gunakan menjadi barang-barang yang lebih berguna demi mengurangi sampah plastik. Nah, untuk masalah yang kedua, penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan sangat umum digunakan oleh masyarakat. Namun, apakah styrofoam tersebut layak digunakan untuk wadah makanan? Dan apakah styrofoam tersebut lebih mudah didaur daripada wadah plastik? Oke, kita akan coba bahas itu. Styrofoam sebenarnya nama merek sebuah produk dengan jenis Expanded Polystyrene atau EPS. Styrofoam sering digunakan sebagai wadah makanan karena bahannya yang sering. Styrofoam
sering digunakan sebagai wadah makanan karena bahannya yang ringan dan tidak menghantarkan panas. Oleh Kepala BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, tahun 2014 bahwa styrofoam aman digunakan sebagai bahan pengemas makanan di Indonesia dengan syarat mempunyai potensi migrasi stiren yang kecil. Namun, BPOM menghimbau agar tidak menggunakan styrofoam yang rusak atau memasukkannya pada microwave dan memasukkan makanan yang panas ke dalam styrofoam. Ini karena jika styrofoam meleleh akan berdampak bahaya bagi tubuh kita jika makanan tercampur dengan makanan. Salah satu kandungan kimiawi yang ada dalam styrofoam ialah stirena. Nah, styrofoam memang tidak dapat terurai secara alami, namun styrofoam dikenal lebih mudah didaur ulang. Styrofoam mudah didaur ulang menjadi berbagai kerajinan tangan, figura, beton ringan untuk perumahan, hingga sebagai pembersih sulfur yang digunakan oleh Pertamina. Tapi pada intinya, kita harus selalu berhemat dalam penggunaan bahan-bahan tersebut, karena mengurangi penggunaan produk sekali pakai ini juga dapat mengurangi produksi atau penumpukan sampah yang ada di dunia. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sebagai perwakilan kelompok 12 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.